Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah Teknologi Otomotif Dasar. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Iroli, program studi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Otomotif Dasar. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara dari mesin 4-tak. Sebelum saya menjelaskan sistem kerja dari mesin 4-tak, ada baiknya kita perlu tahu apa saja komponen-komponen yang ada pada mesin 4-tak ini. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa komponen yang ada pada mesin 4-tak, yaitu crankshaft, berfungsi mengatur buka tutup klep, mengatur poros distributor, menggerakkan full pump, dan tempat sensor mendeteksi sudut putaran crankshaft. Komponen ini terletak di bagian silinder kepala. Meski ada juga yang diletakkan di blok mesin, crankshaft sprocket, untuk mengatur harmonisasi siklus gerak crankshaft, dan crankshaft yang menghasilkan pembakaran sempurna untuk energi motor. Rocket arm, komponen rocket arm menempel pada bagian kepala silinder dan bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan bakar udara dengan sempurna. Hal ini tentunya membuat mesin mendapatkan tenaga dari bahan bakar. Ada rocket arm ini penting agar mesin dapat bekerja dengan baik. Valve spring atau pegas katup berguna untuk mengembalikan kedudukan katup pada waktu katup menutup. Valve atau katup pada motor 4 langkah terpasang ada kepala silinder. Tugas katup untuk membuka dan menutup ruang bakar dan silinder. Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan piston sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Piston ring piston biasanya terletak di bagian atas ruang piston dan disebut sebagai ring kompresi. Ring ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi dalam ruang bakar. Ruang bakar sendiri berisi campuran antara udara dan bahan bakar. Connecting rod, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston dan persengkol. Gunanya adalah meneruskan tenaga mesin hasil pembakaran yang nantinya diubah menjadi gerak putar pada persengkol. Cam chain guide, bisa juga disebut dengan tensioner atau stabilizer. Rantai atau lebih dikenal dengan chain guide adalah bagian yang berfungsi sebagai penjaga kestabilan kekencangan rantai. Chain tensioner, cylinder head atau kepala silinder adalah menjadi tempat pembakaran mesin. Di dalam kepala silinder memang terdapat ruang bakar untuk meledakkan campuran udara dan bahan bakar sehingga mesin bisa berjalan. Sebenarnya ada beragam bentuk ruang bakar di dalam kepala silinder. Head cover, cylinder head, adalah komponen penutup blok silinder yang bertugas menutup rongga silinder, di mana ruang yang ditutup tersebut adalah ruang pembakaran. Sehingga dengan adanya penutup ini maka pembakaran bisa terjadi. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari komponen-komponen yang ada pada mesin 4-tak. Setelah kita sudah mengetahui apa saja komponen yang ada pada mesin 4-tak, selanjutnya kita masuk pada langkah kerja mesin 4-tak, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, yang kedua ada kompresi,
yang ketiga ada langkah usaha, dan yang terakhir ada langkah buang. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah hisap. Pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Secara bersamaan, klep hisap antara karburator dan ruang bakar terbuka. Hal ini membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silinder. Setelah itu kita masuk pada langkah kompresi. Di sini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Hal ini mengakibatkan klep hisap dan klep buang tertutup. Piston yang naik akan menempatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder hingga suhu udara menjadi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Di langkah ini akibat kompresi bahan bakar dan udara dalam tekanan dan suhu tinggi, busi akan menyala dan memercikan bunga api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Akibat jarak piston yang menuju ke bawah menyebabkan kerat as berputar dan menghasilkan tenaga. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Jadi setelah terjadi pembakaran, tentu saja gas sisa pembakaran harus dibuang. Pada langkah ini piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ya, secara bersamaan terjadi pembukaan pada klep buang. Gas sisa pembakaran akan keluar dari klep buang dan diteruskan melalui knalpot. Setelah langkah buang, siklus kerja mesin 4 tak akan kembali diulang lagi ke langkah hisap. Katup buang akan menutup dan katup hisap akan kembali terbuka saat piston turun ke titik mati bawah, dan seterusnya. Ya baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari cara kerja mesin 4 tak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.